freepik.com, nyari di Google sebenarnya bisa ya, tetapi kadang nggak lengkap gitu ya. Bisa cari di freepik.com seperti ini, gambarnya banyak yang high resolution. Kalau yang ada mahkotanya ini yang berbayar, cari yang gratis saja. Misalkan mau nyari gambar kelas nih, classroom, ya sudah cari classroom gitu. Nah, banyak kan high resolution bisa dipakai untuk pembelajaran. Ya, banyak sekali gambar-gambar yang menarik. Nah, ini pernah dipakai juga untuk kelas-kelas pembelajaran, kelas virtual. Silakan. Itu kalau gambar ya, bisa dengan freepik.com. Kalau audio, ya download audionya dulu, disiapkan dulu. Audio banyak bisa pakai band sound, ya, tapi Parandi kurang rekomendasi ini. Ini juga royalty free music, bisa ambil dari sini boleh. Atau bisa juga kalau Parandi sering pakai YouTube Audio Library. Ya, YouTube Audio Library. Nah, nanti diklik YouTube Audio Library. Nah, ini masih channelnya anaknya Pak Randi. Kita ganti dulu ya. Masih. Nah, ini ya. Di sini nanti silakan cari di ketika sudah punya YouTube ini, cari di sini. Ya, yang mau subscribe silakan. Oh, sekarang sudah 11.500 nih. Ya. Nah, masuk ke audio library. Nah, kalau sudah masuk di audio library, pilihannya ada free music, kemudian sound effect sama start. Start ini yang sudah kita tandai aja ya. Kalau belum ada, nggak muncul di sini. Free music cari dulu lagu yang cocok, instrumen ya, instrumen yang cocok. Ini bukan lagu yang ada suaranya, tapi instrumen yang cocok buat channel kita, buat video kita, gitu ya. Nah, silakan cari. Nah, biar cepat nyarinya adalah difilter dulu. Difilter dulu, mau genre apa nih? Misalkan genrenya apa? Mau ambient, children, cinematic, terserah. Silakan cari yang cocok. Atau bisa juga moodnya, mungkin mood. Cari yang marah, romantis, inspirasional, atau sedih, atau apapun silakan cari di sini. Ya, ataupun cari yang macamnya ada dua, hati-hati. Macamnya ada dua. Kalau ngambil lagu ya, ini hati-hati dalam membuat video belajaran baik semester ini atau semester nanti. Ngambil di sini pun ada aturannya. Aturannya ada dua. Yang pertama adalah attribution not required, ya, sama attribution required. Nah, kalau yang not required artinya adalah tidak perlu mencantumkan sumber. Jadi langsung pakai aja boleh, gitu ya, paham ya? Nah, kalau pakai yang attribution required, maka mengambil ini boleh. Mengambil video ini untuk mengambil lagu-lagu ini boleh untuk video kita, tetapi harus mencantumkan sumber. Bahwasannya yang saya pakai adalah lagu ini diambil dari YouTube ini. Maksudnya diambil dari kasih linknya ini. Linknya mana? Linknya ini. Nah, ini ya. Nah, sudah diberi namanya CC, Creative Commons Attribution gitu ya. Jadi misalkan mau ambil Merigo ini. Mau ambil lagu Merigo sudah di-download, sudah kita pakai, mau berikan sumber, kita klik license type-nya, kemudian langsung diberi tombol copy sama YouTube ini. Nah, copy to clip text, copy to clipboard ya, atau di copy gini juga bisa. Jadi ini ditempel di deskripsi video kita. Itu deskripsi di apa namanya? YouTube itu ya. YouTube itu ya, silakan bisa ditambahkan itu. Nah, itu silakan. Termasuk sound effect, mau pakai suara apa? Tepuk tangan boleh, cari silakan di sini. Kategori boleh cari yang kategori apa, atau tepuk tangan misalkan clap. Nah, hand clap ataupun yang lain, misalkan thunder, suara petir, thunderstorm, ya silakan cari di sini gratis semua. Kalau sound effect gratis semua, nggak perlu dikasih sumber.
Nah, itu. Guys, itu silakan. Nah, sekarang kita praktekkan ke videonya ya. Kita buka Filmora, kita masukkan dulu video guru ngajarnya. Nah, ini sudah ada guru ngajar. Nah, rencananya pakai PowerPoint atau tidak? Nah, itu. Kalau pakai PowerPoint, maka PowerPoint-nya dijadikan video dulu. Saya stop dulu ya. Contoh pakai PowerPoint nih. Karena teknik ini jarang dipakai. Kenapa para dipakai PowerPoint? Nah, ini kenapa pakai PowerPoint? Karena membuat equation di aplikasi editor itu tidak ada. Editor video dimanapun nggak ada. Membuat equation, maka equation saya buatnya di PowerPoint. Ya, saya videokan dari sana. Contohnya ini ya. Bentar, saya matikan. Apa yang jadi dok lagi? Nah, contohnya membuat equation nih, membuat equation limit nih, limit ya, ataupun materi yang lain. Nah, materi-materi ini atau diberi gambar ataupun limit-limitnya ya, limit-limitnya bagaimana ya. Nah, itu silakan membuatnya di PowerPoint. Nanti kalau sudah jadi PowerPoint-nya, ya dijadikan video dulu. File, misalkan gitu ya, file, kemudian export, create video. Ya, bisa gitu. Atau bisa juga file, save as, gitu ya. Save as, kemudian yang ini, nggak kelihatan mungkin, kalau share screen-nya gitu ya. Nah, mungkin kalau gini kelihatan, maksudnya ya. Nah, langsung di-save. Nah, nanti PowerPoint kita akan jadi video tanpa orang ya. PowerPoint kita jadi video tanpa orang. Nanti orangnya nanti ditambahkan di Filmora. Ya, saya sambil nunggu prosesnya mungkin 2-3 menit. Sambil menunggu itu, ada yang tanya ini, ada yang tanya apakah dalam pemilihan audio atau gambar ada aspek-aspek atau sebagainya ya. Yang pertama pastikan dulu bebas copyright ya, biar nggak kena cekal gitu ya. Video kita nggak digagalkan, takutnya sudah bagus-bagus videonya, ternyata ada yang memilih hak cipta, nggak terima, video kita dihapus. Nah, itu ya, jangan sampai kayak gitu. Maka carilah yang memang benar-benar non-copyright image mungkin, nah, non-copyright sound ya, cari dulu. Kalau masalah kesesuaian warna, ya kesesuaian warna silakan bisa kembangkan sendiri. Ya cuma zaman sekarang seringkali banyak yang sedang tren sekarang, pemilihan warnanya adalah warna-warna pastel gitu, warna pastel. Itu silakan bisa warna pastel boleh, warna primer boleh, warna sekunder boleh, warna komplementari boleh, silakan. Cocok yang mana gitu ya, warna-warnanya ya. Nah, ini masih. Nah, udah. Oke, saya. Nah, setelahnya video guru mengajar dan video PowerPoint. Ya, ada 2 ya. Nah, karena PowerPoint nanti posisinya berada di belakang guru, ya, maka PowerPoint saya terletakkan di layar 1, ya, di layar 1. Kayak gini ya. Atau ini bisa diganti gambar, nggak harus PowerPoint, nggak harus video, nggak harus video, bisa image juga bisa. Nah, setelah itu guru mengajarnya diletakkan di atas sini. Nah, kayak gini. Nah, sedikit tips dari Pak Randi adalah ketika merekam, ini seringkali keliru, nggak tanya-tanya mahasiswa. Ketika merekam guru mengajar, karena menganggap gambarnya nanti merupakan gambar dengan format horizontal, maka ngerekamnya horizontal juga video guru ngajar. Nah, ini sedikit keliru. Ya, kenapa keliru? Karena nantinya ketika coba bayangkan kalau guru mengajar kadang ngerekamnya horizontal, kira-kira gimana nanti? Coba apa yang terjadi kira-kira? Ngerekamnya horizontal nih. Apa namanya? Kameranya gini. Kameranya gini, ngerekamnya gini. Apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira apa nih?
terlihat setengah, bukan hanya terlihat setengah, misalkan sampai mundur. Parah ini mundur nih, kena semua, sudah kena semua, orangnya kena kok. Kira-kira gimana? Ya, mungkin belum tahu maksudnya ya. Nah, kenapa kok nggak horizontal? Ada banyak space yang terbuang. Sebelah kiri terbuang, sebelah kanan terbuang, karena nanti kita akan crop kan. Ya, kita akan crop. Nah, maka akan banyak terbuang kiri dan kanan. Kalau banyak terbuang bagaimana? Resolusi yang awalnya besar menjadi kecil. Ya, paham ya? Jadi kalau membuat video kayak yang diambil, niat ngambilnya tengah saja, maka memang vertikal ngerekamnya. Kalau horizontal kiri kanan kena crop, nanti akan banyak membuangnya dan resolusi akan rendah. Jadi kalau ini apakah di crop? Iya, pasti saya crop. Contohnya ini ya, saya crop ya. Maka saya crop. Ya. Nah, bagian atas saja yang saya crop. Yang bagian kanan enggak, kiri kanan enggak usah, udah biarin pas. Nah, gitu ya. Nah, sambil nunggu di sini adzan ini. Saya mungkin 5 menit ya, 5 menit adzan dulu di sini. Istilah green screen ini sama dengan chroma key, ya, chroma key, kunci chroma. Kalau dipakai bahasa Indonesia di KineMaster itu kunci chroma gitu ya. Kunci warna. Nah, tinggal kok warnanya belum hilang, Pak, ya kan, kok warnanya belum hilang ini, ya kan sudah dicentang nih. Kok hanya berkurang sebagian. Nah, karena memang warnanya belum sinkron ya antara warna background kita dengan ini, maka disinkronkan. Kita klik pipetnya ini, pipetnya diarahkan pada warna hijaunya ini. Jadi memang remove color istilahnya. Di Camtasia ada juga namanya remove color, tekniknya sama seperti ini. Nah, jadi akan hilang gambarnya ya, gambar backgroundnya akan hilang. Coba bayangkan kalau ini diarahkan ke tempat lain, maka nah bajunya yang hilang ya, jangan sampai gini ya, wajahnya hilang nih Pak Randi nih ya, wajahnya hilang. Nah, jadi harus pas memang meletakkannya. Nah, kalau gini wajahnya hilang, kalau gini bajunya yang hilang ya, jadi harus pas meletakkan warnanya ke yang akan kita hilangkan, kita remove color ya. Itu pun masih bisa diatur manual ketebalannya, misalkan masih ada Pak, masih ada putih-putihnya di sini, maka thickness-nya bisa dikurangi nih, bisa ditambah atau dikurangi. Nah, bisa kan. Yang jelas kalau semakin ketebalannya, thickness-nya ini, nah semakin kelihatan putihnya. Tapi kalau semakin kecil, terlalu ngepres juga, malah motong bagian tertentu, telinganya kena potong, lah harus pas. Nah, pelan-pelan, nah pas ya. Jadi itu tekniknya itu. Dan ya, yang lainnya bisa dicoba-coba ini. Oh ini alpha channel digunakan kalau ingin deteksi yang mana aja sih, kadang nggak kelihatan mana yang sudah kita lakukan proses chroma key-nya, proses green screen-nya, maka diklik alpha channel. Oh benar sudah, yang apa namanya, yang dihapus adalah manusianya ya. Ya sudah. Oke, kita oke. Nah, oke. Nah, bagian awal ini bagian awal bahkan Pak Randi apa namanya? Kenapa kok masih goyang-goyang gini? Nah, karena memang Pak Rani ngerekamnya sendiri, jadi mencet HP sendiri, gitu. Jadi ada proses jedanya, tidak masalah ya. Yang jelas tinggal dipotong aja bagian ini, potong. Cara motongnya gampang ya, maksudnya boleh pakai klik potong. Nah, triknya adalah dilihat ini spektrum suaranya. Ada gerakan spektrum suara di sini. Oh berarti bagian awal kan belum muncul suara sama sekali nih. Maka kemungkinan besar itu belum ada aktivitas. Maka kayak sini masih persiapan kan ini, kosong. Maka saya potong bagian yang kosong ini. Saya delete. Nah, nanti akhirnya muncullah seperti ini gitu ya. Kalau di nah ini kenapa kok gambarnya masih belum detail gini, karena sifatnya preview ini ya. Kalau kita sudah ekspor nanti jadinya sudah oke. Ini biasanya masih render.
Bisa klik render preview ini. Biasanya kecanggihan laptop biasanya dilihat dari ketika render. Ketika rendernya cepat, gitu ya, dengan beberapa tumpuk LED cepat, berarti laptopnya oke lah ya, layak lah ya untuk editing video. Karena kalau kurang kita paksa sering edit video, ya bisa saja, tapi nanti biasanya cepat panas, gitu ya, dan dia akan memaksakan hardware ya nanti. Itu jadi pastikan memang sesuai spesifikasinya. Itu dulu. Nah, nanti kita atur pelan-pelan gitu, kita atur pelan-pelan. Ini PowerPoint-nya lah. Teknik PowerPoint-nya ini tadi kan PowerPoint-nya kan malah dibuat panjang nih. Nah, buat panjang ini PowerPoint-nya sudah jadi video. Nah, saya ambil bagian depan aja ya untuk praktek. Yang belakang nggak usah. Nanti bisa lihat sendiri. Nah, ini saya potong di sini aja biar nggak panjang-panjang videonya. Nah, ini mau saya paskan. Saya paskan antara ngomong limit X. Sebentar, saya render dulu bentar, biar lancar. Nah, saya jalankan limit X mendekati 0 dari 10. Nah, ketika Pak Randi ngomong menunjuk ke kanan, telunjuknya ini menunjuk ke kanan, maka pengennya ada gambar yang sudah saya siapkan di sebelah kanan. Nah, sebelumnya sudah saya siapkan nih di PowerPoint-nya tadi. Nah, sudah belum itu ya, belum pas ya. Nah, sudah mulai pas. Nah, gitu ya. Jadi saya paskan ya dengan PowerPoint-nya tadi. Jadi gini, akhirnya kalau jalan kan gini. Limit X mendekati 0 dari 1/X bukanlah tadi. Nah, itu silakan. Simak video. Nah, itu silakan. Nah, kalau sekiranya ada yang terlalu cepat Pak di PowerPoint-nya sedangkan saya ngomongnya lambat, maka dapat manfaatkan namanya speed. Di sini ada tombol speed, ada fast, ada normal, ada slow. Ya bisa dibuat slow, bisa ada juga freeze frame. Ya, di sini ada freeze frame, yaitu membekukan adegan sehingga adegan-adegan itu terpaku di situ saja. Contohnya mau geraknya ini, nggak pengen gerak di sini, sudah selesai sini. Saya enggak. Ini sorry. Nah, ini kan muncul tulisan, sedangkan Pak Rani nggak pengen muncul tulisan ini. Pengennya masih polosan aja, masih posisi sini. Nah, di sini saya klik freeze frame. Nah, jadi artinya di titik freeze frame ini tulisannya masih bentuk tulisan sebelumnya. Nah, jadi gini ya, jadi awak harusnya pindah, nggak pindah dia, kena beku. Nah, gitu ya. Jadi belakangnya tetap polos, karena seharusnya belakangnya sudah ganti ini tadi. Nah, karena memang belum waktunya, gitu ya. Nah, itu tentang penggunaan beberapa fitur freeze frame, speed, kemudian fast, slow ya. Nah, fitur tambahan lagi yang dapat digunakan di Filmora salah satunya adalah ada intro di titel sini yang sudah disiapkan Filmora. Ada banyak openers-nya ya, banyak openers ini belum saya download ini. Nah, ada banyak, silakan pilih yang cocok. Nah, biasanya kalau buat video cari yang cocok nih. Biasanya kalau cewek milihnya lama nih. Jangankan milih intro gini, milih warna kerudung aja lama biasanya kalau cewek. Nah, ini milihnya lama gitu ya. Kalau cowok cepet. Oh, ini cocok ini misalkan cocok ini. Langsung ambil salah satu, letakkan pada sini intronya. Sudah siap intronya, tinggal kita ganti tulisan ya. Kalau mau intro yang buat sendiri silakan. Kalau mau mengembangkan, ini adalah intro yang sifatnya template ya, sudah disiapkan Filmora ya. Kalau untuk awal belajar pakai template aja. Misalkan di sini welcome to ya, tetapi tulisannya kan putih nih. Tulisannya putih, backgroundnya agak putih, kurang kontras ya, di advance dulu. Diganti, diberi di apa, warnanya, bordernya dikasih border atau dikasih shadow boleh, terserah, dikembangkan, dikasih border boleh, misalkan bordernya warnanya ungu. Nah, boleh gitu, welcome to
ungu, atau warnanya nggak cocok ungu ya, cari-cari warna yang sama dengan bawahnya ya, pink. Oke, welcome to, misalkan nama channelnya apa, misalkan Pak Randi tadi Koko nih nama channelnya nih, ini tulisan bawahnya channel, saya kasih warna text border aja deh. Nah, contoh gini, contoh ya, ini contoh. Nah, selesai udah jadi intro. Dari Sobat X, bukanlah tak hingga. Simak video berikut ini. Wah, sudah oke lah ya. Nah, oke ya. Nah, perpindahan dari antara scene 1, adegan 1 dengan intro, sifatnya masih kasar, masih kaget nih. Ya kan kaget habis simak ini langsung ganti intro. Nah, Simak video berikut ini. kaget ya, kaget ganti scene-nya ya. Maka bisa ditambahkan namanya transisi. Transisi ini ada di semua aplikasi, ada. PowerPoint ada, Camtasia Studio ada, Premiere ada, Filmora ada, bahkan di KineMaster ada. Transisi itu manfaatkan untuk ini. Perubahan namanya transisi ya, perubahan. Silakan perubahannya bisa pilih banyak sekali nih. Kalau mau milih ini ada 233 yang sudah terdownload, bahkan bisa nambah kalau mau install proyek-proyek yang lain. Misalkan Pak Randi pilih yang ini ya, Landscape 12. Awalnya ya saya kasih tunjukkan ya. Simak video berikut ini. Nah, kaget ya. Saya kasih Landscape ini. Saya letakkan di antara dua video. Maksudnya apa? Video pertama kena efek Landscape perubahan dan video kedua juga kena Landscape perubahan dan mereka menyatu. Dua video itu. Jadinya gini. Tak hingga. Simak video berikut ini. Nah, jadi ada unsur perubahannya inilah, transisinya ini. Transisinya Pak Randi pilih yang transisi segi 6. Kalau mau yang lain silakan, Pak, saya nggak paham maksudnya transisi. Saya ganti yang kuning dah. Nah, Simak video berikut ini. nah ya, hijau. Nah, silakan. Mau yang lain, mau jenis lain, silakan. Mau ada yang dissolve ya, sering dissolve ini. Ini juga menghilang. Simak video berikut Nah, ini. itu lebih kepada menghilang pelan-pelan atau cube boleh. Misalkan gini. Simak video berikut ini. Nah, ganti gitu lah. Silakan sesuaikan yang cocok ya, yang cocok. Yang cocok yang mana. Nah, itu sedikit tentang transisi nih, transisi. Selain itu juga di Filmora bisa juga diberi efek-efek. Efek-efek bisa ambil dari elemen ini. Elemen gitu ya. Elemen bisa pilih yang mana, bisa pilih yang cocok aja lah, yang cocok misalkan shape ya. Motion ini. Gerakannya nanti kayak gini. Nah, ada celing gitu ya. Bukanlah tak. Ada tak kasih celing. Nah, nunjuk ke kanan, tangannya ke kanan. Nah, ini biar ada efeknya, saya beli celing di kanan. Celingnya mana tadi? Nah, ini celingnya saya arahkan ke tangan kanan sini. Saya kecilkan celingnya. Saya kasih sini celingnya. Sini. Nah, nggak pas tangannya, sini. Nggak pas, kurang sini. Nah, pas telunjuknya enak kan tangan, jadi kayak celingnya bagus nih. Mendekati 0 dari Sobat X. Nah, itu ya. Jadi banyak yang bisa kita maksimalkan pas yang jelas lebih menarik, ada celing, ada yang lainnya ya. Bisa juga diberi audio. Audio yang sudah kita download dari non copyright song tadi, kita masukkan sini ya untuk beri audionya. Sebentar, kita download dulu audionya, masih ada waktunya. Ya, kita download dulu audionya. Nah, ini ya. Nah, apa biasanya?
Ini background YouTuber yang sering dipakai di YouTube. Judulnya apa? Atau langsung lihat ini. Langsung lihat ini nih. How it begin, Fluffing a Duck, dan yang lainnya. Misalkan Para pilih yang How it begin. Ya. Nah, saya ambil dari sini. Download, tulis aja How it begin. Search for How it begin. Nah, muncul nih. Nah, ya. Muncul ini. Coba di play. Saya play ya. Pernah dengar lagu ini nggak? Coba. Yang pernah tahu. Ya. Pernah dengar apa enggak? Tulis di kolom chat. Pernah dengar apa enggak? Instrumen kayak gitu pernah dengar apa enggak? Pernah. Biasanya instrumen untuk apa itu? Biasanya untuk apa itu? Untuk apa itu? Sering, iya sering memang. Sangat tidak asing. Biasanya konten apa gitu? Vlog ya, bisa vlog, bisa opening, bisa masak ya, DIY bisa ya, DIY bisa, tutorial betul. Pokoknya banyak yang tutorial tuh intronya itu ya. Silakan kalau ini sekiranya cocok, boleh di download ya. Downloadnya caranya gampil, ini klik download. Para di download ya, dan memang legal ya, yang saya ajarkan caranya legal. Kita save. Nah, sudah di save, kita masuk lagi ke sini ya, kita udah masuk, kita tempel di audio sini. Nah, coba bisa dengar nggak ini, imbang nggak suara manusianya dan suara musiknya? Limit X mendekati 0 dari sumber X, bukanlah tahiyat. Gimana? Dengar nggak? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Ayo. Tidak, harus dikecilin instrumennya. Iya, kekencangan ya, kekencangan. Ngedit, ngurangi volumenya di sini bisa, ditarik turunkan di sini bisa, tapi terlalu apa ya, beresiko ya naik turunkan gini. Maka kita buka namanya channel mixer. Nah, ini ada namanya ini. Channel mixer. Nah, di sini ya. Nah, di sini takut nggak kelihatan, saya screen aja ya. Nah, misalkan negatif 25 desibel. Nah, misalkan negatif 25 ya. Sekitar ini ya, negatif 25. Atau mungkin suara manusianya berada pada video 2. Ini ya, dilihat video 2, suara manusianya saya tambah. Karena memang itu cuma sebagai background aja rencananya. Limit X mendekati 0 dari sumber X, bukanlah tahiyat. Nah, tapi kan sudah enak ya, perpaduannya. Mungkin kalau ini kurang, ditambah dikit lagi. Pokoknya jangan sampai musiknya ngalang-ngalai suaranya orang. Limit X mendekati 0 dari sumber X, bukanlah tak hingga. Simak video berikut ini. Wah, udah lumayan cakep ya. Udah lumayan cakep. Simak video. Nanti kalau sudah selesai, ya ada banyak fitur yang di sini nggak bisa saya bahas satu-satu, kebanyakan. Nanti kalau sudah selesai membuat video pembelajarannya, langkah terakhir adalah ekspor.